Yuk simak video pembahasannya. Fenomena wabah virus corona atau yang biasa disebut dengan COVID-19 yang muncul di awal tahun 2020 ini semakin membuat keresahan masyarakat di seluruh dunia. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan virus corona atau COVID-19 itu? Virus corona atau COVID-19 adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus corona atau COVID-19 ini mampu menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui. Infeksi virus corona pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019 lalu. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir di semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan ini. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang biasa disingkat dengan PSBB untuk menekan penyebaran virus corona ini. Wabah penyakit juga terjadi di zaman Rasulullah SAW meski bukan virus corona. Wabah tersebut salah satunya adalah kusta yang menular dan mematikan sebelum diketahui obatnya. Nabi memerintahkan untuk tidak mendekat atau melihat orang yang mengalami lepra atau leprosi. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu jangan kamu terus-menerus melihat orang yang mengidap penyakit kusta. Hadis ini dinilai hasan dan sesuai bakteri penyebab kusta yang ternyata mudah menular antar manusia. Nabi Muhammad SAW juga pernah memperingatkan umatnya jangan berada dekat wilayah yang sedang terkena wabah. Hal tersebut juga dijelaskan dalam hadis berikut ini. Hadis ini mirip metode karantina yang kini dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit. Selain kusta, Nabi Muhammad SAW juga pernah menghadapi wabah di masa hijrah ke Madinah. Saat itu, situasi Madinah dikatakan sangat buruk dengan air yang keruh dan penuh wabah penyakit. Menghadapi situasi tersebut, Nabi Muhammad SAW meminta pengikutnya untuk sabar sambil berharap pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti diceritakan Aisyah, mereka yang bersabar dijanjikan syahid. Dalam hadis juga disebutkan janji surga dan pahala bagi yang bersabar saat menghadapi wabah penyakit. Menyikapi epidemi global ini, sebagai seorang muslim, hendaklah kita kembali kepada ajaran-ajaran agama kita. Dan berikut ini ada beberapa kiat-kiat yang dapat kita tempuh sebagai seorang muslim dalam menyikapi wabah virus corona yang terjadi saat ini. Yang pertama, senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Virus corona adalah makhluk sebagaimana makhluk-makhluk Allah lainnya, dan ia tidaklah bergerak kecuali atas perintah dan izin Allah Ta'ala yang menciptakannya. Oleh karenanya, sebaiknya kita berlindung dari wabah ini kepada Allah sebelum kita berlindung kepada kemampuan diri kita sendiri atau kemampuan makhluk lainnya. Ingatlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penjaga.
Yang kedua adalah berikhtiar dengan melakukan pencegahan. Di samping berlindung kepada Allah, tentunya sebagai seorang manusia, kita juga harus berikhtiar dengan melakukan usaha-usaha pencegahan agar virus ini tidak menular kepada diri kita atau kepada orang-orang yang kita sayangi. Ikhtiar ini bisa dilakukan dalam skala individu maupun skala berjamaah. Ikhtiar dalam skala individu dilakukan dengan cara-cara yang dianjurkan oleh para ahli medis, seperti menjaga kesehatan dengan rajin cuci tangan, banyak mengonsumsi makanan yang bergizi, memakai masker, serta menghindari keluar rumah dan berkumpul di tempat keramaian. Adapun ikhtiar dalam skala berjamaah bisa dilakukan dengan cara melakukan pencegahan-pencegahan agar virus ini tidak merambah ke skala yang lebih luas lagi. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW berikut ini. Kemudian yang ketiga, bertawakal kepada Allah. Setelah melakukan ikhtiar-ikhtiar yang ada, maka pada akhirnya semua kita serahkan kepada Allah. Kita tawakalkan diri kita kepadanya, karena hidup dan mati kita sebagai seorang hamba semua berada di tangannya. Berikut ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat atau yang terakhir, yakin kepada Allah akan kesembuhan. Bila ada di antara kita yang ditakdirkan oleh Allah tertimpa penyakit ini, maka yakinlah bahwa Allah adalah sebaik-baiknya penyembuh, karena Ialah Tuhan yang Maha Penyembuh. Dan yakinlah juga bahwa tidak ada penyakit yang Allah turunkan, kecuali ada juga obat yang diturunkan bersamanya. Berikut ini adalah sabda Nabi SAW. Demikian pemaparan tentang bagaimana Islam menyikapi virus corona atau COVID-19. Marilah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah agar diberi perlindungan dan selalu berjaga agar